Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah yang memberikan kita rahmat dan nikmatnya, dan alhamdulillah kita sekarang berada insyaallah di halaqah terakhir dari daurah Al-Quranul Karim yang kita selenggarakan di Ramadan 1442 Hijriyah ini. Semoga Allah Ta'ala berkahi dan jadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal saleh di sisinya yang Allah Ta'ala terima. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Surah Al-Kafirun. Dinamakan dengan surah Al-Kafirun karena Allah hanya menyebutkan mereka orang-orang kafir, perdebatan mereka dan berlepas diri dari mereka dalam surah ini. Itulah sebabnya dinamakan dengan Al-Kafirun. Keutamaan surah Al-Kafirun atau kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat sunnah tawaf dan 2 rakaat sunnah subuh. Di dalam 3 rakaat salat witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat keduanya membaca surah Al-Kafirun. Nah, ini keutamaannya. Tertib surah secara mushafi 109, secara nuzuli 18. Fauzan, tak ada apa. Bilangan ayatnya ada 6, jumlah rukuknya ada 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah Al-Kafirun diturunkan pada antara tahun 4 hingga 5 kenabian. Ketika itu satu rombongan pemimpin Quraisy pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membuat perdamaian dengan Nabi dan permintaan mereka 1 tahun berhala-berhala mereka disembah, 1 tahun pula Allah yang disembah. Untuk jawaban mereka itulah Allah turunkan ayat lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku pula agamaku. Tidak ada tawar-menawar dalam hal itu. Tema utama surah berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidaklah akan beribadah terhadap apa yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud, tidak pula kalian akan beribadah apa yang saya ibadahi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, tidak salah saya penyembah apa yang kalian sembah, tidak pula kalian. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi
Di dalam Al-Quran itu sendiri ada 3 jenis manusia yang Allah sebutkan sebagai nama surat. 1 surah Al-Mu'minun, ya. 2 surah Al-Kafirun, 3 surah Al-Munafiqun. 3 surah inilah yang Rasul sebutkan untuk nama golongan-golongan umat ini yang ada. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka dengan merealisasikan nanti apa yang ada dalam surah Al-Kafirun inilah nanti surah Al-Asr, surah An-Nasr setelahnya akan terwujudkan. Apa itu? Tengok nanti. Jadi ini al-wala wal bara. Ini tidak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini nama surah An-Nasr. An-Nasr. Dinamakan dengan nama ini karena Allah Ta'ala menyebutkan pertolongan bagi hambanya dan penaklukan untuk Rasulnya dalam surah ini. Penaklukan apa yang disebut di sini? Fathu Makkah. Fathu Makkah. Kemudian nama kedua dari surah ini adalah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Karena Allah memulai dengan nama ini, dengan ayat yang mulia ini. Surah ini Allah Ta'ala mulai dengan hal ini. Lalu nama yang ketiga adalah At-Tawdi'. Apa itu At-Tawdi'? Ya. Masdar dari wadda'a, ya. Tawdi', perpisahan. Perpisahan. Karena surah ini memberikan isyarat perpisahan para sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 nama untuk surah ini. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Surah yang mulia ini tertib surahnya adalah surah yang ke 110. Kemudian secara nuzulinya 114. Iya. Sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Ya. Makanya surah yang terakhir turun lengkap satu surah ini. Tapi kalau penggalan ayatnya di surah Al-Baidah. Ya, wallahu taala alam. Kan akan ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Ya. Yang jelas surah ini yang tampak bagi saya bahwa surah ini sekarang turun di akhir-akhir masa Rasulullah SAW hidup di alam yang bernama dunia fana ini. Bilangan ruku'annya ada 1. Surah ini surah Madaniyah. Zaman diturunkannya setelah hijrah. Dan diturunkan ketika Nabi mengerjakan haji wada'. Itu dia Tawdi', wada'. Ini surah yang lengkap terakhir turun. Jadi surah ini apa nanti? Isyaratnya. Tidak lama setelah itu lagi Rasulullah SAW akan meninggalkan alam yang bernama dunia ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Surah yang mulia ini mengandung informasi kematian Rasulullah. Karena ia dinamakan dengan surat selamat jalan, Tawdi'. Jadi dulu satu hari Umar radhiyallahu ta'ala anhu memanggil Ibnu Abbas. Iya. Mempersilakannya duduk di satu majelis. Ya. Dia bertanya tentang surah ini.
Dan ketika itu yang hadir bukan hanya Ibnu Abbas. Bagaimana pendapat kalian tentang surah ini? Di antara mereka menjawab, kita diperintahkan memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya. Tapi Umar berkata kepada Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu? Aku menjawab tidak. Apa pendapatmu? Itu adalah ajal Rasulullah SAW. Dia berfirman, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, itu tanda dekatnya ajal Rasulullah. Maka bertasbihlah memuji Rabb, mohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Lalu Umar berkata, aku tidak mengetahui dari surat ini selain seperti yang engkau ucapkan itu. Baiklah. Coba lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu telah melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah kepada memuji Allah dan mohon ampun padanya, sungguh Allah Maha penerima taubat. Allahu Akbar. Jadi kata Ibnu Abbas, ini ayat perpisahan Rasulullah SAW atau dia. Dan sekian lama agama ini. Rasulullah SAW itu sebenarnya dikasih tawaran. Apakah Rasulullah SAW ditangguhkan umurnya atau disegerakan kematiannya? Ditangguhkan umurnya melihat kemenangan dan keberhasilan dakwah ini. Tidaklah Rasul wafat setelah itu nanti umat akan makin banyak masuk Islam. Ya. Dan di antara sahabat mengatakan, pilih yang pertama ya Rasulullah. Rasul tidak pilih yang pertama, tapi Rasul pilih yang kedua. Ma'arafiqil a'la. Ya, berjumpa dengan kekasih-kekasih di alam barzakh. Allahu Akbar. Rasulullah tidak ingin melihat. Ya, Rasulullah enak saja, bisa saja Rasulullah ingin melihat perjuangan sudah bertahun-tahun ya yang telah dilakukan. Bisa saja Rasulullah SAW ingin melihat itu, ya, minta ditangguhkan. Nabiullah, tapi Rasul tidak pilih itu. Ini sebuah pengajaran besar bagi kita, ya. Pengajaran besar bagi kita, pelajaran besar bagi kita bahwa hakikat hidup kita alam dunia ini hanya sementara, akhiratlah alam kita yang sesungguhnya. Maka jangan pernah banyak berharap kita di dunia ini. Akhiratlah. Ya, pengen melihat, Rasul itu cuma pengen melihat bagaimana dakwah, kesuksesan dakwah itu setelah kematian. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Manusia dah berbondong-bondong. Berbondong-bondongnya ini itu berbagai suku, berbagai daerah masuk. Dan dahsyatnya firman Allah Ta'ala ini, biasanya para penguasa-penguasa apabila telah menang itu biasanya yang mereka lakukan setelah menang itu apa? Menyiksa, membunuh orang-orang kafir. Ya? Tetapi Nabi Muhammad tidak. Allah suruh apa? Bertasbih kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Apa pula kaitannya tuh, Allahu Akbar. Tapi begitulah agama yang mulia ini. Kalau yang lain-lain kan apa? Makanya para peneliti di barat begitu menyebutkan, kalau para penguasa-penguasa sepanjang sejarah itu mereka kalau dah menang tuh dibunuh-bunuhnya, habis semua orang buatnya, muak kalian namanya ya. Tuh. Ini enggak. Allahu Akbar. Inilah agama yang mulia, disuruh bertasbih kepada Allah. Ya, Allahu Akbar. Dan di sini Allah menggabungkan antara an-nasru dengan al-fathu, pertolongan dan penaklukan. Karena kadang Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan saja, seperti yang terjadi dalam perang Badar, ya. Atau terkadang beliau mendapatkan penaklukan saja, seperti ketika mengeluarkan Bani Nadir dari perkampungan mereka, ya. Adapun yang maksud dengan penaklukan di sini penaklukan kota Mekah. Jadi pertolongan itu apa? Pertolongan Allah, kemenangan mereka menang. Allahu Akbar. Nah, ini ayat
Dan saya pribadi merasakan ini ayat di antara ayat nikmat ya, karena iman kita kurang, ini di antara ayat yang sangat nikmat sekali dibaca. Ya. Ini pertolongan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sudah menjanjikan inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. In tansurullahi yansurkum, jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allahu Akbar. Bersabar saja. Kemudian al-lahab. Jangan lahab. Kalau lahab itu orang Indonesia. Ini lahab. Ya. Bismillah. Nama surah adalah al-lahab. Tapi ada lagi nama yang lainnya, al-masad. Karena Allah menyebutkan jenis siksaan ini yang menjadi siksaan untuk istri Abu Lahab. Mim masad. Itu dia. Kemudian tabbat. Karena Allah memulai surah ini dengan kata ini. Tabbat. Tertib surah 111. Dan tertib turunnya surah yang ke-6. Bilangan ayatnya ada 5, jumlah ruku'annya ada 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya antara tahun 4 kenabian. Sekitar tahun 4 kenabian. Ketika dakwah secara terbuka dilakukan oleh Nabi. Mula-mula Rasulullah SAW pergi naik dia ke Bukit Safa namanya. Dekat dengan Ka'bah itu, secara terbuka mengisyaratkan ajarannya. Mendengar seruan Rasulullah itu, Abu Lahab terus menerus berkata, tabban laka, celaka kamu, cis. Inilah perkataan yang digunakan oleh beliau apabila telah menerima Rasulullah SAW. Tabban laka, celaka kamu. Ya. Ini yang ma'ruf ya, masyhur riwayatnya, asbabun nuzul dari surah ini. Sehingga Allah Ta'ala sebut tabbat yada abi lahabin wa tab binasabah. Itu dalam ini ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan tabban laka, celaka bagi engkau ya Muhammad, alihadza jama'tana. Itu tuh bunyinya itu. Apa karena ini engkau kumpulkan kami, cuma karena ininya kamu kumpulkan kami? Itu dia. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Kedua tangan di situ ya maksudnya Abu Lahab. Tidak berguna baginya hartanya apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Fi jidiha, di lehernya ada tali sabut yang selalu dipinta untuk membakar api permusuhan. Ya. Dia selalu menimbulkan dendam kesumat. Dan surah ini turun sebelum kematian Abu Lahab. Sebelum dia mati. Makanya ini kan mukjizat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau di masuk Islam dia Abu Lahab tuh kan tidak berguna lagi surat ini. Allah ada. Ini buktinya Al-Quran itu apa? Benar. Al-Quran itu benar. Ikhwati fillah. Jadi surah Al-Ikhlas kita lanjutkan. Nama surah Al-Ikhlas. Sebab penamaannya, karena surah ini berbicara tentang
keikhlasan bertauhid kepada Allah dan sifat-sifatnya. Keikhlasan bertauhid kepada Allah dan sifat-sifatnya. Nama yang kedua, Qul huwallahu ahad. Sebagaimana awal dari surah itu. Yang ketiga namanya al-asas. Karena mengandung asas Islam. Apa itu? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Keempat namanya as-samad. Karena ini firman Allah Ta'ala. Allahus samad. Nah, itu dia. Makanya kalau panggil nama Ustaz Abdul Somad, cukup Abdul Somad aja. Ustaz Somad, nah itu tidak tepat dia. Nah, Abdul Ustaz. Dan tak ada salahnya dipanggilnya seperti itu. Barakallahu fikum. Abdul Somad. Nah, baiklah. Dan tertib surah ini 112 bilangan ayatnya, secara nuzuli 22. Bilangan ayatnya ada 4, bilangan rukuknya ada 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkan ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai. Orang-orang mengancam Rasulullah SAW. Mereka berbuat kejam, zalim. Jadi dahulu seorang pemuka Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal. Bilal bin Rabah. Ya, dia membaringkan Bilal di atas padang pasir yang panas. Dan diletakkan di atas tubuhnya batu besar di dadanya. Maka yang terus terucap dari lisannya Bilal adalah ahad, ahad, ahad. Itu dia. Makanya pantas ketika Bilal bin Rabah masuk Mekah dan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah itu. Maka apa kata istri Abu Sufyan, Hindun itu? Tidak kusangka budak hitam ini akan menjadi orang besar dan mulia, orang besar. Nah, itu Bilal. Nah, begitulah Al-Quran mengangkat derajat orang-orang yang memahaminya. Baiklah. Tema utama surah. Surat ini berbicara tentang kemurnian tauhid. Baik. Tauhid dan sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Ada keutamaan surah ini. Saya lupa tadi. Keutamaan surah ini. Surah ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari menyamai 1/3 Al-Quran. Dan juga surah ini dianjurkan untuk dibaca menjelang tidur. Ya. Dan zikir-zikir yang lain termasuk zikir pagi petang. Nah, setelah salat subuh, setelah salat maghrib. Ini kelebihan surah ini. Ikhwati fillah. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, ia Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah itu yang setara satupun. Tidak ada yang setara satupun. Allahu Akbar. Jadi makhluk ini semua bergantung dengan Allah. Makanya di antara sahabat dulu ada yang senantiasa mengulang-ulang surat ini dalam salatnya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Esa. Allah tempat bergantung semua makhluk. Allah tak beranak, tak pula diperanakkan. Tidak ada yang setara sama dengan Allah. La ilaha illallah. Suratul Falaq.
surah Al-Falaq, atau dua surah ini disebut juga dengan Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Ya. Apa itu? Surat perlindungan. Surah Al-Falaq. Nama surah Al-Falaq. Namakan karena Allah Ta'ala, dengan nama ini karena Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya Falaq. Iya. Al-Falaq. Al-Falaq itu apa makna Al-Falaq? Waktu subuh. Waktu subuh. Kemudian namanya yang kedua adalah Qul a'udzu bi rabbil falaq, sebagaimana ayat yang pertama itu. Tertib surah. Secara mushafi surah ini ada surah 113. Adapun secara nuzuli surah ini surat yang ke-20. Bilangan ayatnya 5, jumlah ruku'nya ada 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah. Setelah dakwah dimulai secara terbuka. Antara tahun 4 hingga 5 kenabian. Ketika itu jahat perangai orang-orang kafir. Ya, mereka menganiaya Rasulullah SAW. Dan ada asbabun nuzul dari ayat ini. Ya. Seorang Yahudi dari kelompok Yahudi Bani Zuraiqah menyihir Rasulullah. Namanya Lubaid bin A'sam. Sampai-sampai Rasulullah SAW berhalusinasi melakukan sesuatu, padahal beliau tidak mengerjakannya. Hingga satu hari atau satu malam ketika ada di rumahku, kata Aisyah, Rasul berdoa. Kemudian berdoa dan berdoa. Lantas beliau bersabda, wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa Allah telah memberiku petunjuk terkait perkara yang aku minta petunjuk padanya. 2 orang datang padaku. Salah satu duduk di samping kepalaku dan yang lain duduk di samping kedua kakiku. Yang di samping kepalaku berkata pada yang berada di samping kedua kakiku. Atau yang di samping kedua kakiku berkata yang berada di samping kepalaku, sakit apa orang ini? Ia menjawab, ia diguna-guna. Siapa yang mengguna-gunainya? Lubaid bin A'sam. Dengan media apa? Dengan sisir. Rontokan rambut ketika disisir. Dan kulit manggar kurma jantan. Ya, kulit manggar kurma jantan. Diletakkan di mana? Diletakkan di sumur Dzi Arwan dalam satu riwayat. Lalu Rasulullah SAW pun mendatangi sumur itu bersama para sahabatnya. Lalu beliau datang dan bersabda, wahai Aisyah, demi Allah, warna air sumur itu seperti air rendaman daun inai dan pucuk-pucuk pohon kurma. Kurmanya seperti kepala syaitan. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, mengapa anda tidak menangkap orang itu? Beliau bersabda, tidak. Allah yang menyembuhkan aku, dan aku tidak suka mengobarkan kejahatan pada manusia. Dan aku telah memerintahkan sumur itu agar ditimbun. Nah, itu riwayatnya. Jadi Rasul ini menunjukkan bahwa sihir itu ada. Ya. Nah, makanya surah ini menjadi penangkal atau menjadi benteng bagi kita. Ya. Dalam sebuah riwayat Abu Daud, Uqbah bin Amir menyebutkan, saat aku berjalan bersama Rasulullah di antara Juhfa dan Abwa, tiba-tiba kami diliputi angin dan kegelapan yang sangat. Rasulullah SAW memohon perlindungan dengan membaca doa, Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan seterusnya. Demikian surah An-Nas. Lalu Rasul mengatakan, wahai Uqbah, berlindunglah dengan kedua surat ini. Karena seseorang yang berlindung tidak berlindung dengan sesuatu yang seampuh keduanya. Uqbah mengatakan, aku pernah mendengar beliau mengimami kami dalam salat dengan membaca keduanya. Cuman dulu buya saya menyuruh kami baca ini tidak dibacanya kulnya, namun langsung a'aunya. A'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Karena Allah memerintah kata buya saya, kul. Wah, itu pula kata beliau. Ya, kan kata, masa kita baca lagi kul katanya. Ya.
Cuman saya tidak mendapatkan riwayat para salaf membaca hanya dengan a'udzu birabbil falaq saja. Tetap mereka membaca dengan qul a'udzu birabbil falaq saja. Karena yang paling banyak mengetahui makna Al-Quran dan bagaimana menerapkannya adalah para salafun salih. Aku berlindung dengan Rabb falak yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan kegelapan apabila dia gelap, dari kejahatan tukang sihir ya, yang telah menyihir di buhul-buhul. Itu dia medianya, dibuatnya model-modelnya, dan dari kejahatan tukang hasad apabila dia hasad. Maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Kalau orang kampung ini banyak perlindungan-perlindung dia. Nah, itu tinggalkan. Ya. Cuman seringkali ini kan udah biasa-biasanya bagi orang ini. Yang biasa-biasa itulah yang tidak wah lagi bagi orang. Nah, dan itulah pentingnya ilmu untuk memahamkannya. Surah An-Nas, surah An-Nas. Nama surah An-Nas. Ya. Dinamakan dengan nama ini karena penyebutannya dalam surat ini berulang-ulang. Yang kedua namanya Qul a'udzu birabbin nas. Seperti di awal surah itu Allah menyebutkan demikian. Keutamaan surah sebagaimana surah sebelumnya, yakni keutamaan surah Al-Falaq. Dan asbabun nuzulnya atau riwayat yang lain juga seperti ya yang tadi sudah disebutkan, Rasul disihir. Jadi macam-macam sihir itu dahsyat. Saya pernah jumpa dengan ayahanda Ustaz Al-Jazi itu, ya. Terlepas dari kekurangan kehilafan beliau rasanya punya jasa kepada saya. Buku-bukunya itu saya baca dulu. Makanya ketika sampai saya Jakarta, saya jumpai beliau. Saya cari beliau, Ustaz Hartono Ahmad Jais namanya. Ya, dekat dengan Kalibata City itu. Ya, saya datang ke rumah beliau. Beliau dikasihnya saya makan. Ya. Ketika menjelang berpisah dengan beliau itu pun saya mohon doa pada beliau, doakan saya Ustaz. Ya. Saya udah balik lagi, udah pergi, saya teringat saya lagi beliau. Saya kejar lagi ke belakang, tolong doakan saya Ustaz. Beliau pun doakan saya. Alhamdulillah. Kenangan indah rasanya. Ya. Dan beliau ceritakan banyak hal pada saya tentang dakwahnya, tentang perjalanannya ketika beliau telah menulis buku-buku ya, tentang banyak hal ya. Ketika kiai dipertuhankan, misalkan beliau kan menulis ada pemurtadan di IAIN, kemudian juga tentang ya, beliau kan orang yang getol sekali membantah orang-orang jil ya. Makanya kata beliau setelah buku saya ini, sebutnya bukunya itu, saya cuma tidak tahu apakah saya disihir melalui itu apa, karena sebab itu saya tidak tahu, tapi rentetan kejadiannya seperti itulah kata beliau. Maka ikhwatifillah, saya melihat gergaji antara sadar dengan tidak sepanjang 100 meter menggaji saya. Sekitar 100 meter ada panjang gergaji itu. Ya, maka beliau sakit. Awalnya dulu Ustaz siapa? Ustaz Muhammad Arif juga cerita sama saya. Saya jumpa Hartono, ya. Dan kok kurusan? Oh, kamu nggak tahu. Saya disihir begini, dan akhirnya ada seorang syekh yang meruqyah beliau lagi. Ada syekh. Dan itu berat sekali kata beliau. Saya menulis itu tidak kuat lagi. Padahal beliau penulis, beliau wartawan. Dan la ilaha illallah, sampai rasanya 20 menit cuma nulis, nggak kuat lagi, terpaksa berbaring lagi, duduk lagi, berbaring lagi. Kata beliau begitu. Terus kok bisa Ustaz seperti itu? Ada jawaban beliau yang menakjubkan hati saya. Kata beliau, kenapa kok bisa selesai nulis juga Ustaz? Karena saya merasakan ada sesuatu yang harus diketahui umat, yang harus saya ceritakan. Kata beliau, ya, yang harus saya ceritakan. Dan sejak sakit itu beliau tidak kuat lagi menulis seperti biasa sebelumnya. Tapi masih nulis juga Ustaz, kan ada websitenya itu. Ya.
Itu kan nulis cuma sekedar nulis di website lagi kata beliau. Tidak nulis penelitian buku-buku panjang-panjang enggak lagi. Ya, cuma qadarullah beliau sikapnya terhadap pemerintah ya. Ini sangat menjadi perbincangan yang panjang di kalangan asatizah. Oleh sebab itu ya, semoga Allah Taala ya bimbing beliau dan lain-lainnya. Dan apa namanya, Ustaz Hasan Al-Jaizi ada anak beliau. Ini ustaz nih, ustaz saya. Jadi anak beliau guru saya, ayahnya juga guru saya. Nah, Ustaz Hasan Al-Jaizi ini memang guru saya lah rasanya. Ya, masih sangat muda sekali. Ya, malam kemarin dia WA saya. Ya, apalagi bantu di share katanya, poster-poster itu. Dan alhamdulillah, maka kalau antum mau belajar lebih banyak tentang akidah salaf dan dakwah salaf ya dari anaknya saya rekomendasikan. Ya, karena ada catatan untuk Hartono Ahmad Jais ini. Nah, dan jadi apa syahidnya di sini yang ingin kita ambil, demikianlah ikhwan, dakwah ini ada tantangan. Kita disihir kali, ini begitu. Nah, biasalah itu. Berjuang untuk agama Allah ini. Allah akan bantu kita. Ya, kadang Allah inginkan kita seperti itu. Ya, Allah takdirkan, ya, tidak mengapa. Dan itu juga bagian dari jihad di jalan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia, raja manusia, sesembahan manusia, ilahnya manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi, yang bersembunyi, yang selalu membisikkan di dada manusia dari jin dan manusia. Jadi setan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Kalau ditengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dan setan itu sifatnya, sifat dari iblis. Ya, makanya segala sifat buruk itu disebut setan. Ya, terlepas dari khilaf para ulama, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan yang seperti itu. Setan itu apa? Sifat dari iblis itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ini karunia Allah yang sangat besar kepada kita, yang Allah berikan kepada kita di akhir Ramadan ini 1442 Hijriah. Adapun yang tidak terekam kemarin, saya usahakan nanti malam atau besok atau kapan insya Allah saya rekam lagi. Cuma satu sesi yang tidak terekam itu katanya. Insya Allah. Dan alhamdulillah ya, ini bersyukur sekali kita kepada Allah, walaupun cuma dengan sangat ringkas ya, yang bisa kita terangkan, tapi ini muqaddimah, ini sebuah pembuka. Ini sebuah pondasi untuk melangkah lebih besar lagi di dalam daurah-daurah Al-Quran yang akan kita lakukan ini. Adapun di akhir Al-Quran ini, ya, kalau antum bertanya adakah doanya, doa khatam Al-Quran. Dulu kalau di Indonesia ini yang terkenal apa doanya? Apa antum? Allahumma arhamni bil Quran. Apa lagi? Waj'al uli imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Di Indonesia ini terkenal nih. Allahumma dzakirni. Saya terangkan nanti ya. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Masih hafal untuk? Saya kalau nggak pakai teks nggak hafal saya lagi. Itu terkenal itu di Indonesia, di mana-mana terkenal itu. Nah, doanya bagus nggak Ustaz? Artinya bagus juga. Ya Allah, sayangi aku dengan sebab Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, rahmat. Ya Allah, ingatkanlah aku ayat-ayat Al-Quran yang kulupa. Ajari aku tentang isi Al-Quran yang tidak aku ketahui, dan berilah aku nikmat bisa membaca di waktu malam, waktu siang. Tambahannya itu ya. Ya, jadikan Al-Quran sebagai pembelaku. Ya Rabb sekalian alam. Ini doa kadang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Termaktub di akhir-akhir Quran.
yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ya sama sekali ini tidak benar. Penisbatan kepada Syekhul Islam Taimiyah ini tidak benar ya. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bagaimana ya hukum membaca doa ini di bulan Ramadan? Kata beliau, saya tidak mengetahui ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai doa ini ketika salat malam di bulan Ramadan. Aku pun tidak mengetahui dari para sahabat akan hal ini. Tapi yang ada itu yang saya dapatkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang lain wallahu alam. Antum ingat kalau kata para ulama aku tidak dapatkan, berarti kita juga belum mendapatkan. Kalau yang lain mendapatkan dan memang riwayatnya sahih, kita terima. Itu perlu diingat gitu, ya. Dan yang ada itu dari Anas bin Malik, ya. Ketika beliau telah menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya, lalu mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan ingat, ini dilakukan karena menghatamkan Al-Qurannya di luar salat, bukan di dalam salat. Ya. Syekh Bakar Abu Zaid memiliki risalah khusus tentang hal ini. Juz'un fi marwiyati doa khatmil Quran wa hukmu ya dakhilus salah wa kharijuha. Bahasan khusus tentang juz-juz khataman Al-Quran, baik hukumnya di dalam salat atau di luar salat. Benarkah doa itu dari Rasulullah SAW? Ya, ternyata ini dicantumkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Dan para ulama memperbincangkan tentang hal ini. Allah Ta'ala alam bisawab ya. Makanya kita sebagai para penuntut ilmu ya, kalau memang itu sahih ya kita pakai, jika tidak Allahu a'lam bishawab ya. Tapi saya berharap kepada antum ini tidak menjadi perbincangan yang kalau diperbincangkan sebagai sama-sama penuntut ilmu ya silakan. Tapi dilakukan dengan cara yang berlebihan ya, itu juga sesuatu yang sangat keliru ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau kesimpulan Syekh Bakar Abu Zaid, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang doa khatam Al-Qur'an itu. Ya. Tapi bisa saja kita kumpulkan keluarga kita lalu kita berdoa, ya, kita doakan keluarga kita ini boleh-boleh saja dengan doa yang bebas. Ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira ini perbincangan panjang di kalangan para ulama ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Kalau tadi saya baca hanya ingin memperdengarkan, inilah di Indonesia dahulu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengapa kapan pun. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang telah memberikan kita nikmat agar kita sehingga kita pada kesempatan ini bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran ya, menyelesaikan daurah Al-Quran kita ini, dan ini sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran Al-Karim itu bunga bagi hati kita, cahaya dalam kehidupan kita, penghapus gundah gulana kita, penghilang kesedihan kita. Semoga Allah Ta'ala pun betul-betul menjadikan ya Al-Quran Rabi'a, bunga. Allahumma ja'alil Qur'ana Rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini bunga bagi hati kami. Untuk itu kita pula insyaallah ya, nanti kita susun tafsir ini, kita namakan Rabi'a qalbi, bunga bagi hatiku. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, ya, kelezatan bisa memandang wajahmu
dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Allahumma aslih dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ashabil Qur'an. Allahumma ij'alna min ashabil Qur'an. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami ahlul Qur'an. Jadikan kami para penghafal Al-Quran, para pengaji Al-Quran. Jadikan kami para penuntut ilmu yang ikhlas untuk ilmu ini. Belajar berdakwah padamu ya Rabb. Jadikan kenikmatan di hati kami, kenikmatan untuk terus belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi-Mu ya Arhamar Rahim. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami rindu ya Allah berjumpa dengan Nabi-Mu. Kami juga rindu berjumpa lagi dengan orang tua kami yang telah mendahului kami. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh, keluarga kami di surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini daurah perdana kita untuk Al-Quran ini. Ya, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hanya sebatas yang bisa kita baca ya. Tapi ini betul-betul sebagai pembuka, kunci di saat orang-orang bahkan di pesantren-pesantren sekarang tidak dikaji lagi Al-Quran, hanya sekadar dihafal, tidak dipahami maknanya, tidak dipahami kandungan-kandungannya. Setidaknya kita sudah mencoba belajar sedikit banyaknya, tahu kita dah terisi Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran ini. Ya, mudah-mudahan kita merancang untuk program-program pondok kita ke depannya Al-Quran ini. 3 tahun itu khatam beberapa kali tafsir Al-Quran, insyaallah ta'ala. Dan inilah yang saya pengen wujudkan di markis yang baru nanti, markas ilmu dan tazkiyah nanti, di mana ada tahapan-tahapannya bernama tafsir ayat-ayat tentang kisah. Insyaallah ini akan saya buatkan daurahnya lagi, termasuk juga i'rabul Quran, belajar nahwu dari Al-Quran ini sendiri, sehingga kita betul-betul memahami Al-Quran ya. Dan saya bertekad untuk sekian tahun yang akan datang fokus dengan Al-Quran ini. Tidak ada cara rasanya lagi untuk menghafal Al-Quran ini selain dari fokus memahaminya. Ya, dengan berbagai kesibukan dakwah dan yang lainnya. Setelahnya nanti kita juga berharap Allah panjangkan umur kita untuk memahami kutubus sittah, 6 induk kitab hadis. Maka dari sini alhamdulillah jazakumullah khairan pada kawan-kawan santri-santri yang hadir, yang mencatat, yang merekam semuanya, semoga Allah membalas kebaikan antum ya. Jazakumullah khairan juga pada Ustaz Jafran yang ya sudah pernah ya pergi daurah Al-Quran dan mendapatkan sanad tafsir ini. Ini menjadi pembuka untuk merancang sebuah kurikulum tafsir dan Al-Quran di pondok kita ini ke depannya. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan penelitian dan pekajian kita, terus berkelana di keliling dunia, menjumpai para ulama dan ahli ilmu untuk mengkaji kitabullah ini, mengkaji Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dan saya mohon maaf. Kadang-kadang saya terlambat, kadang-kadang semoga Allah juga ampuni dosa-dosa kita, kadang-kadang mungkin salah baca dan yang lain-lainnya. Antum juga atau mungkin juga kena marah, karena itulah sifat kekurangan yang ada dalam diri saya sebagai seorang guru yang juga sebagai seorang manusia. Cukup sekian, besok kita lebaran. Mudah-mudahan ya liburannya di kampung diberkahi Allah. Banyak-banyaklah berbakti pada kedua orang tuanya, sapa sanak keluarga di sana dan lain-lain sebagainya. Memanfaatkan kesempatan itu. Tidak lama di sana, akan balik lagi ke pondok untuk belajar ilmu agama. Untuk itu gunakan kesempatan yang singkat dan sangat singkat itu. Ya, orang tua kita juga entah berapa lama umurnya lagi. Ya, bahagiakan orang tua kita. Ya,
Dan satu cara membahagiakan orang tua itu, pahamkan orang tua kita bahwa yang sedang kita lakukan ini adalah yang akan membuat dia bahagia di akhirat kelak. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.